And you always learn, and I think I'm learning every day. And then leadership is also about acting, and I'm certainly there. Tepat malam ini. Mantap. FIFA resmi umumkan 2 kabar baik sekaligus untuk Timnas Indonesia. Begini faktanya. Tepat malam ini. Mantap. FIFA resmi umumkan 2 kabar baik sekaligus untuk Timnas Indonesia. Klasemen grup C Timnas Senior naik ke posisi 2 dan lolos otomatis. Sementara itu, Timnas Indonesia U17 juga lolos otomatis ke Piala Dunia U17. Begini penjelasannya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Tapi sebelum ke pembahasan utama ini, mari kita dengarkan ini teman-teman. Timnas Indonesia naik peringkat di ranking FIFA, kini duduk di posisi ke-123. Tim nasional Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam peringkat FIFA terbaru yang dirilis pada 3 April 2025. Tim Garuda berhasil naik 4 tingkat dari posisi 127 ke peringkat 123 dunia. Lonjakan ini terjadi setelah penampilan Indonesia dalam jeda internasional yang berlangsung antara 17 hingga 25 Maret 2025. Dalam periode tersebut, skuad Garuda menjalani 2 laga penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga pertama, Indonesia bertandang ke Sydney untuk menghadapi tuan rumah Australia, meski harus menerima kekalahan telak 1-5. Namun, mereka bangkit di pertandingan kedua saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025 dan berhasil menang tipis 1-0. Kemenangan atas Bahrain memberikan tambahan poin penting bagi Indonesia dalam klasemen FIFA. Dengan penambahan 9,51 poin, total poin Indonesia kini menjadi 1142,92. Hasil ini membuat Indonesia naik ke peringkat 123 dunia, mengungguli beberapa negara seperti Gambia, India, Guinea-Bissau, dan Rwanda yang mengalami penurunan peringkat dalam periode ini. Prediksi dari situs pemeringkat independen, VOTI Rankings, sebelumnya juga sudah memperkirakan kenaikan ini dengan cukup akurat, hanya meleset sedikit dari jumlah poin aktual yang didapat Indonesia. Selain Indonesia, beberapa negara ASEAN juga mengalami peningkatan. Vietnam kini berada di peringkat 109, sementara Malaysia naik ke posisi 131. Sebaliknya, Thailand justru turun 2 tingkat ke posisi 99 meskipun menang dalam 2 laga melawan Afghanistan dan Sri Lanka, yang hanya menambah 3,14 poin bagi mereka. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin dengan skuad yang sangat mewah ini, Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026? Atau justru, skuad Garuda bakal jadi bulan-bulanan di sisa 2 laga mendatang? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Sementara itu, peluang Timnas Indonesia U17 melaju ke perempat final Piala Asia U17 2025 usai tundukan Korea Selatan. Timnas Indonesia U17 membuka perjalanan mereka di ajang Piala Asia U17 2025 dengan hasil manis. Bermain di Al Faisal Stadium pada Jumat malam, 4 April 2025, Garuda Asia berhasil menumbangkan salah satu tim kuat Asia, Korea Selatan U17, dengan skor tipis 1-0. Dalam laga pertama grup C ini, anak asuh pelatih Bima Sakti tampil penuh semangat dan bermain dengan pressing tinggi. Gol kemenangan baru tercipta di menit-menit akhir injury time, 91, lewat aksi Evandra Florasta. Awalnya,
Evandra gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna karena tendangannya ditepis kiper Korea Selatan. Namun, ia dengan sigap menyambar bola rebound dan mencatatkan namanya di papan skor. Sebelumnya, Indonesia hampir membuka keunggulan di babak pertama andai Mirza Firjatullah bisa lebih tenang saat berhadapan 1 lawan 1 dengan penjaga gawang lawan. Posisi di klasemen dan skenario lolos. Berkat kemenangan ini, Indonesia memuncaki klasemen sementara grup C dengan 3 poin, mengungguli Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Sesuai regulasi turnamen, hanya juara dan runner-up grup yang berhak lolos ke babak perempat final, sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Untuk memastikan langkah ke babak selanjutnya, Indonesia wajib meraih kemenangan dalam 2 laga tersisa melawan Yaman, Senin, 7 April 2025, dan Afghanistan, Jumat, 11 April 2025. Jika mampu mengamankan setidaknya 3 atau 4 poin dari 2 pertandingan itu, peluang mereka lolos tetap terbuka lebar. Sejarah dan misi baru. Sebagai catatan, Indonesia U17 pernah tampil di Piala Dunia U17 pada 2023. Namun, saat itu mereka lolos sebagai tuan rumah. Kini, misi Garuda Asia adalah mencatat sejarah baru, lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Putu Panji dan rekan-rekannya harus tetap fokus dan menjaga konsistensi permainan jika ingin mencetak sejarah dan mengharumkan nama bangsa di level dunia. Mantap! Tekad Erick Thohir bawa timnas Indonesia tembus 100 besar ranking FIFA. Erick Thohir tegaskan ambisinya, bawa timnas Indonesia masuk 100 besar ranking FIFA. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali menunjukkan komitmennya dalam memajukan sepak bola Indonesia. Kali ini, ia menegaskan target besar yang ingin ia capai bersama timnas Indonesia, menembus 100 besar ranking FIFA. Langkah besar ini tidak datang tanpa alasan. Baru-baru ini, timnas Indonesia mencatat kemajuan signifikan dalam peringkat FIFA usai menjalani 2 laga penting di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tepatnya pada matchday FIFA bulan Maret 2025. Di laga pertama, tim Garuda bertandang ke markas Australia, salah satu kekuatan besar di kawasan Asia. Pertandingan yang digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 itu berakhir pahit bagi Indonesia setelah kalah dengan skor 1-5. Kekalahan tersebut sempat membuat Indonesia kehilangan sejumlah poin penting di ranking FIFA. Namun, tim asuhan Patrick Kluivert tidak tinggal diam. Mereka bangkit di laga kedua saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Bermain di depan puluhan ribu pendukung, Indonesia tampil penuh semangat dan akhirnya berhasil menang tipis 1-0 berkat gol dari Ula Romeni. Kemenangan ini terbukti sangat berarti. Tak hanya menambah kepercayaan diri tim, tapi juga berdampak langsung pada posisi Indonesia di ranking FIFA. Tambahan 16,75 poin membuat timnas Indonesia naik 4 posisi, dari peringkat 127 ke peringkat 123 dunia. Ini merupakan capaian tertinggi yang diraih Indonesia dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN, menyambut baik capaian ini. Namun, ia menegaskan bahwa target PSSI bukan sekadar puas dengan posisi saat ini. Ia ingin lebih. Alhamdulillah, kemenangan atas Bahrain membuat peringkat kita naik ke posisi 123 dunia. Ini peringkat tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Tapi ini belum akhir. Kita akan terus kerja keras agar Indonesia bisa menembus 100 besar dunia. Bismillah, ujar Erick dalam pernyataan resminya di situs PSSI. Erick juga menilai bahwa pencapaian ini adalah bukti bahwa kerja keras pelatih, pemain, dan seluruh jajaran PSSI mulai menunjukkan hasil. Ia pun meminta masyarakat terus memberikan dukungan, karena perjalanan menuju level dunia masih panjang. Tak berhenti sampai di situ, tantangan besar menanti Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada bulan Juni 2025, skuad Merah Putih akan kembali turun ke lapangan menghadapi 2 lawan berat, yakni Cina dan Jepang. Laga kontra Cina dijadwalkan berlangsung pada 5 Juni di Jakarta, sementara pertandingan melawan Jepang akan digelar di kandang lawan pada 10 Juni. Kedua laga ini akan menjadi ujian nyata bagi tim Patrick Kluivert. Namun jika mampu tampil konsisten, bukan tak mungkin peringkat Indonesia di FIFA bisa kembali merangkak naik, sekaligus membuka jalan menuju target ambisius Erick Thohir, masuk ke dalam jajaran 100 besar dunia. Dukungan penuh dari publik, performa konsisten dari para pemain, serta arah kebijakan PSSI yang jelas akan menjadi kunci utama mewujudkan impian besar ini. Lebih lanjut, situasi timnas Indonesia saat ini menunjukkan progres yang sangat menjanjikan.
Kemenangan atas Bahrain bukan cuma sekadar hasil uji coba, tapi sinyal bahwa timnas berada di jalur yang benar. Poin FIFA yang bertambah dan kenaikan peringkat ke posisi 123 adalah bukti kerja keras seluruh tim, dari pemain, pelatih, hingga manajemen PSSI. Dukungan dari sosok seperti Erick Thohir juga jadi faktor penting. Dia tidak hanya bicara soal target, tapi juga membangun ekosistem dan kepercayaan diri. Ucapan bahwa Indonesia ingin masuk 100 besar dunia bukan mimpi kosong. Dengan performa yang terus meningkat, naturalisasi pemain berkualitas, dan pembenahan sistem, target itu terasa realistis. Namun, euforia harus tetap dibarengi kewaspadaan. Lawan seperti Cina dan Jepang di laga mendatang adalah ujian sesungguhnya. Keduanya jauh di atas kertas, dan akan jadi tolok ukur seberapa siap kita bersaing di level Asia. Momentum ini harus dijaga. Timnas Indonesia kini berada dalam fase penting, antara melanjutkan progres atau kembali stagnan. Dan yang jelas, dukungan publik serta konsistensi pembinaan akan sangat menentukan apakah mimpi masuk 100 besar FIFA bisa benar-benar jadi kenyataan. Perjalanan timnas Indonesia menuju panggung dunia bukanlah hal yang mudah, tapi bukan pula sesuatu yang mustahil. Setiap tetes keringat di latihan, setiap peluit di pertandingan, dan setiap dukungan dari supporter adalah bagian dari mimpi besar yang sedang kita bangun bersama. Kita sudah membuktikan bahwa Indonesia bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Kemenangan atas Bahrain dan kenaikan peringkat FIFA hanyalah awal. Di depan, masih ada tantangan yang lebih besar, tapi juga peluang yang lebih mulia. Untuk para pemain, teruslah percaya pada kemampuan diri sendiri. Jangan pernah takut gagal, karena dari situlah juara lahir. Untuk para pelatih dan ofisial, terus pertahankan semangat membangun fondasi yang kuat, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk generasi yang akan datang. Dan untuk rakyat Indonesia, jangan lelah bermimpi dan mendukung. Karena dari semangat kita semua, Merah Putih akan terus berkibar, bukan hanya di stadion, tapi juga di hati dunia. Indonesia bisa. Kita bisa. Saatnya buktikan, Garuda tak hanya terbang, tapi menguasai langit. Gol terbaik AFC, kehebatan Ula Romeni dan kekuatan supporter timnas Indonesia. Penyerang timnas Indonesia, Ula Romeni, mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Asia setelah golnya terpilih sebagai yang terbaik versi AFC untuk matchday ke-7 dan ke-8 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gol tersebut ia cetak ke gawang Bahrain dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi bukti ketajaman Romeni di lini depan, tetapi juga menunjukkan kekuatan besar dukungan supporter Indonesia yang selalu setia mendukung tim Garuda. Media Vietnam, Soha, menyoroti bagaimana penggemar Indonesia memiliki peran besar dalam kemenangan Romeni di jajak pendapat yang diadakan AFC. 2 gol krusial di kualifikasi. Ula Romeni tampil gemilang dalam 2 laga terakhir kualifikasi dengan mencetak 2 gol penting. Gol pertamanya bersarang ke gawang Australia, sementara gol kedua yang fenomenal terjadi saat melawan Bahrain. Kedua gol tersebut menjadi kunci bagi Indonesia dalam perjalanan mereka menuju babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. AFC mengonfirmasi bahwa gol Romeni ke gawang Bahrain menjadi yang terbaik setelah mendapatkan 76,02% suara, jauh meninggalkan pesaing terdekatnya, Mehdi Taremi dari Iran yang memperoleh 23,60% suara. Kandidat lain, seperti Ahmed Mahajneh, Palestina, Daichi Kamada, Jepang, dan Abosbek Faizulaev, Uzbekistan, hanya memperoleh suara di bawah 1%. Proses gol yang indah. Gol kemenangan Romeni ke gawang Bahrain terjadi melalui skema serangan cepat yang brilian. Berawal dari umpan akurat Marcelino Ferdinand, Romeni dengan tenang mengeksekusi bola ke dalam gawang pada menit ke-24. Gol tersebut tidak hanya memastikan kemenangan Indonesia dengan skor 1-0, tetapi juga membawa mereka lebih dekat ke fase selanjutnya dalam perburuan tiket ke Piala Dunia 2026. Dalam laporan resminya, AFC menulis, Timnas Indonesia kini berada di posisi keempat grup C setelah kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain di kandang. Marcelino Ferdinand kembali bersinar dengan memberikan assist untuk Ula Romeni, yang mencetak gol penting pada menit ke-24. Dukungan supporter Indonesia disorot media Vietnam. Tak hanya skill individu Romeni yang mendapat sorotan, kekuatan supporter Indonesia juga menjadi faktor utama dalam keberhasilannya meraih penghargaan ini. Media Vietnam, Soha, menulis bahwa supporter Indonesia memiliki peran penting dalam kemenangan Romeni di polling AFC. Dengan dukungan luar biasa dari supporter Indonesia, pemain naturalisasi mereka, Ula Romeni,
berhasil membawa pulang penghargaan gol terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini bukan pertama kalinya supporter Indonesia menunjukkan dominasi dalam jajak pendapat seperti ini, tulis Soha pada 2 April 2025. Soha menambahkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, penggemar sepak bola Indonesia selalu mendukung pemain mereka dengan luar biasa, sehingga membuat kandidat dari Indonesia seringkali menang dalam polling yang melibatkan pemungutan suara publik. Langkah berikutnya, tantangan besar menanti. Timnas Indonesia kini menghadapi tantangan berat dalam 2 pertandingan terakhir di babak ketiga kualifikasi, yaitu melawan Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert, tim Garuda menargetkan finish di posisi ketiga atau keempat agar dapat melanjutkan ke putaran keempat kualifikasi dan menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026. Media Vietnam meyakini bahwa performa Romeni akan menjadi faktor kunci dalam perjuangan Indonesia ke depan. Soha menulis, dalam situasi saat ini, Timnas Indonesia memiliki ambisi besar untuk mencetak sejarah. Kontribusi ular Romeni akan menjadi faktor penting dalam laga-laga selanjutnya. Harapan besar untuk masa depan. Keberhasilan Romeni bukan hanya sekadar penghargaan individu, tetapi juga menjadi sinyal positif bagi Timnas Indonesia yang terus berkembang. Dengan skuad yang semakin kuat, kombinasi pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, serta pemain naturalisasi seperti Romeni, peluang Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Dukungan supporter yang luar biasa juga menjadi modal utama bagi Garuda untuk terus terbang tinggi. Kini, semua mata tertuju pada laga selanjutnya, di mana Indonesia akan kembali membuktikan diri di panggung Asia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan betapa besar pengaruh dukungan supporter dalam menentukan hasil jajak pendapat seperti yang dilakukan AFC. Gol ular Romeni memang luar biasa, tetapi faktor utama yang membuatnya unggul jauh dalam voting adalah loyalitas supporter Indonesia yang selalu aktif dalam mendukung pemainnya, terutama di platform digital. Dari sisi teknis, kemenangan ini juga mencerminkan peningkatan kualitas Timnas Indonesia. Gol Romeni ke gawang Bahrain tercipta dari kombinasi serangan yang rapi, menunjukkan bahwa tim Garuda mulai memiliki pola permainan yang lebih matang. Umpan akurat Marcelino Ferdinand dan penyelesaian klinis Romeni menjadi bukti bahwa Timnas tidak hanya mengandalkan semangat juang, tetapi juga kualitas permainan yang semakin berkembang. Perhatian media Vietnam terhadap fenomena ini menarik untuk dicermati. Mereka menyoroti bahwa supporter Indonesia memiliki pengaruh besar dalam voting AFC, bukan hanya kali ini, tetapi juga dalam berbagai polling sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa selain berkembang di lapangan, Indonesia juga semakin memiliki daya saing dalam membangun citra sepak bola mereka di kancah internasional. Namun, tantangan besar masih menanti. 2 laga terakhir melawan Cina dan Jepang akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Timnas Indonesia. Jika kemenangan atas Bahrain bisa menjadi motivasi, maka konsistensi permainan dan mental bertanding di laga-laga berat akan menjadi kunci keberhasilan mereka melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan dalam voting ini adalah bukti bahwa sepak bola Indonesia punya masa depan yang cerah. Supporter yang luar biasa, pemain yang semakin berkembang, dan semangat juang yang tak pernah padam. Semua itu adalah modal besar untuk melangkah lebih jauh. Jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini. Setiap kemenangan adalah batu loncatan untuk meraih impian yang lebih besar. Timnas Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing, dan tugas kita semua adalah terus mendukung serta percaya bahwa mereka mampu melangkah lebih jauh. Jalan menuju Piala Dunia 2026 masih panjang, tapi bukan tidak mungkin. Dengan kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah, Indonesia bisa mencetak sejarah baru. Teruslah berjuang, karena kemenangan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang penuh keyakinan. Chelsea kejutkan dunia. Benarkah Kapten Timnas Indonesia gabung The Blues? Chelsea bikin gebrakan. Kapten Timnas Indonesia dikabarkan segera gabung The Blues. Chelsea kembali menghebohkan bursa transfer musim panas dengan kabar mengejutkan. Klub papan atas Premier League tersebut disebut-sebut tinggal selangkah lagi mengamankan jasa Jai Itzes, bek tangguh sekaligus Kapten Timnas Indonesia. Menurut laporan yang beredar, kesepakatan antara Chelsea dan Itzes sudah tercapai dengan nilai transfer yang ditaksir mencapai 30 juta euro. Jika kabar ini benar, maka Itzes akan mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang berseragam The Blues, sekaligus membuka jalan menuju persaingan ketat di Premier League. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Chelsea serius membenahi lini pertahanan mereka untuk musim depan. Kenapa Chelsea tertarik pada Jai Itzes? Jai Itzes dikenal sebagai pemain belakang yang punya kekuatan fisik mumpuni, unggul dalam duel udara, dan cerdas dalam membaca permainan. Penampilannya yang konsisten bersama klub sebelumnya membuat banyak klub top Eropa melirik, termasuk Chelsea.
The Blues saat ini memang tengah mencari tambahan tenaga baru di sektor pertahanan. Sosok Itzes dinilai cocok untuk memperkuat lini belakang mereka. Selain kualitasnya di lapangan, kehadiran pemain berdarah Indonesia ini juga bisa membuka peluang besar bagi Chelsea memperluas basis penggemarnya di Asia, khususnya dari Indonesia. Popularitas pemain Asia yang makin menanjak di kompetisi Eropa bisa menjadi strategi pemasaran jitu bagi Chelsea. Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak klub maupun Jai Itzes, rumor ini semakin kuat berhembus. Antusiasme publik Indonesia pun semakin tinggi, menanti kepastian bergabungnya sang kapten timnas ke klub elit Inggris tersebut. Jika transfer ini benar terjadi, Jai Itzes akan menyusul jejak para pemain bintang dunia yang pernah memperkuat Chelsea dan mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Eropa. Lebih lanjut, situasi ini jelas sangat menarik dan bisa jadi titik balik besar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Jika Jai Itzes benar-benar bergabung dengan Chelsea, ini bukan sekadar transfer biasa, ini adalah simbol bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di level tertinggi Eropa. Kepindahan ini juga menunjukkan bahwa klub sebesar Chelsea mulai melirik pasar Asia Tenggara, khususnya Indonesia, yang punya basis fans sepak bola yang sangat besar dan fanatik. Dari sisi bisnis, ini langkah strategis. Tapi dari sisi teknis, kehadiran Itzes bisa memperkaya opsi lini belakang Chelsea yang memang tengah membutuhkan suntikan pemain bertahan berkualitas. Yang menarik juga adalah dampaknya bagi generasi muda di Indonesia. Ini bisa memicu semangat dan kepercayaan diri pemain muda bahwa mimpi bermain di liga-liga besar Eropa bukan lagi hal yang mustahil. Jadi, selain menguntungkan Chelsea dan Itzes sendiri, transfer ini berpotensi membawa dampak positif jangka panjang bagi perkembangan sepak bola nasional. Kalau Jai Itzes saja bisa sampai di ambang pintu klub sebesar Chelsea, kenapa kamu tidak bisa capai mimpimu juga? Setiap orang punya jalan masing-masing, tapi satu hal yang pasti, kerja keras, konsistensi, dan keberanian ambil peluang akan selalu membuka pintu yang awalnya terlihat mustahil. Bakat itu penting, tapi tekad dan usaha tanpa henti adalah bahan bakar utamanya. Jangan ragu bermimpi besar, walau orang lain meragukanmu. Terus berjuang, karena hari ini mungkin kamu merasa masih jauh dari tujuan, tapi siapa tahu besok kamu yang bikin dunia terkejut, persis seperti Itzes sekarang. Kelemahan ulah Romeni CS yang wajib diperbaiki Kluivert jelang Timnas Indonesia versus Cina. Laga penentuan, Timnas Indonesia bersiap hadapi Cina di SUGBK. Tim nasional Indonesia dijadwalkan menjamu Cina pada 5 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, dalam lanjutan matchday ke-9 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertemuan ini menjadi krusial, bukan hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi Cina, yang tengah berjuang menyelamatkan peluang mereka. Saat ini, Indonesia menempati posisi keempat di grup C dengan koleksi 9 poin. Sementara itu, Cina berada di urutan terakhir dengan 6 poin, menjadikan laga ini sangat menentukan nasib mereka di babak kualifikasi. Skuad Garuda tengah dalam kepercayaan diri tinggi setelah kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain, sebagai bentuk kebangkitan usai kekalahan telak 1-5 dari Australia. Di kandang, performa Indonesia cukup solid, mereka hanya sekali kalah dalam 4 laga terakhir, termasuk kemenangan melawan Arab Saudi dan Bahrain. Namun demikian, tim Cina tetap harus diwaspadai. Meski baru saja ditundukkan Australia 0-2, mereka sukses mengalahkan Indonesia 2-1 pada pertemuan sebelumnya. Pelatih Patrick Kluivert tentu telah melakukan evaluasi mendalam terhadap kelemahan timnya demi mengamankan 3 poin di laga penting ini. Timnas butuh alternatif di lini depan. Ulah Romeni tampil cemerlang dalam debutnya bersama Timnas, namun ketergantungan yang terlalu besar terhadap dirinya cukup berisiko. Jika terjadi cedera atau penurunan performa, Indonesia perlu memiliki pelapis yang setara. Nama-nama seperti Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan Septian David muncul sebagai opsi, namun ketiganya masih belum menyamai level permainan Romeni. PSSI dan tim pelatih perlu menyiapkan strategi cadangan sebelum laga kontra Cina dimulai. Masalah penyelesaian akhir masih jadi PR. Meski menang atas Bahrain, Indonesia sebenarnya berpeluang menang dengan skor lebih besar. Marcelino Ferdinand menyia-nyiakan peluang emas hasil umpan Kevin Dix, sementara Eliano Reijnders juga gagal memanfaatkan bola matang dari Ricky Kambuaya. Jika saja kedua peluang tersebut berhasil dikonversi menjadi gol, kemenangan bisa terasa lebih meyakinkan dan mendongkrak moral tim secara keseluruhan. Tekanan besar di kubu Cina. Di pihak lawan, posisi pelatih Branko Ivankovic mulai digoyang. Media lokal Cina ramai-ramai mempertanyakan kinerjanya dan bahkan mendesak agar Federasi Sepak Bola Cina segera mengambil tindakan tegas. Salah satu media ternama, Sohu,
menyoroti nasib pelatih-pelatih lain di kualifikasi ini yang harus angkat kaki, seperti Shin Tae-yong dan Paulo Bento. Menurut mereka, jika federasi lain saja berani mengambil langkah berani, Cina seharusnya tidak ragu untuk memecat Ivankovic. Taktik sang pelatih juga dipertanyakan. Penempatan satu gelandang bertahan melawan tim-tim cepat Asia dinilai tidak efektif. Bahkan, beberapa pemain penting seperti Lee Wan dan Serginho tidak dimaksimalkan dalam laga melawan Australia. Sejak mengambil alih kursi pelatih pada Februari 2024, Ivankovic hanya mencatatkan 3 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 7 kekalahan, rekor yang jauh dari harapan publik Cina. Kesimpulan, laga Indonesia kontra Cina bukan hanya soal poin, tapi juga harga diri dan kelangsungan hidup di babak kualifikasi. Patrick Kluivert punya tantangan besar untuk memperbaiki efektivitas lini serang dan menyiapkan strategi matang. Di sisi lain, Cina datang dengan tekanan besar, namun tetap berbahaya. Lebih lanjut, situasi jelang laga Indonesia kontra Cina cukup menegangkan dan menarik untuk disimak. Di satu sisi, timnas Indonesia sedang berada dalam momentum yang cukup baik. Kemenangan atas Bahrain memberi suntikan kepercayaan diri besar, apalagi laga nanti dimainkan di kandang sendiri, di SUGBK, yang selalu jadi keunggulan emosional tersendiri buat para pemain. Namun, ada catatan penting yang tak bisa diabaikan, ketergantungan pada Ola Romeni di lini depan. Performanya memang luar biasa, tapi mengandalkannya seorang diri adalah langkah yang terlalu berisiko. Tanpa pelapis yang sepadan, skenario terburuk seperti cedera atau suspensi bisa jadi malapetaka. Saat ini, nama-nama seperti Sananta atau Hoki memang belum mampu menyamai level permainannya. Di luar itu, penyelesaian akhir masih menjadi kelemahan mencolok. Peluang demi peluang yang gagal dimaksimalkan membuat skor kemenangan yang seharusnya bisa lebih lebar justru terasa tipis. Dalam pertandingan penting seperti melawan Cina, efektivitas menjadi kunci utama. Sementara itu, kubu lawan sedang dalam krisis. Cina datang dengan tekanan besar dari publik dan media mereka sendiri. Posisi Branko Ivankovic diguncang, dan atmosfer di dalam tim sepertinya sedang tidak stabil. Namun, kondisi ini bisa jadi pisau bermata dua. Mereka bisa tampil mati-matian karena nothing tulus, atau justru semakin tenggelam dalam tekanan. Laga ini bukan sekadar soal 3 poin, tapi juga tentang mentalitas dan kedewasaan taktik. Indonesia harus bermain disiplin, tidak terburu-buru, dan cerdas memanfaatkan kelemahan lawan, karena walau Cina sedang goyah, mereka tetap punya kualitas untuk mengejutkan jika diberi ruang. Kalau Kluivert mampu mengatasi 2 masalah utama, ketajaman di depan dan kedalaman skuad, maka peluang Indonesia untuk menang dan melangkah lebih jauh sangat terbuka. Timnas Indonesia saat ini bukan lagi tim yang dipandang sebelah mata. Kita sudah buktikan bisa bersaing, bisa menang, dan bisa bangkit dari kekalahan. Laga melawan Cina nanti adalah momen untuk menunjukkan bahwa Garuda tak hanya bisa terbang tinggi, tapi juga mampu menjaga arah terbangnya dengan percaya diri. Jangan takut pada tekanan, karena tekanan adalah bahan bakar bagi mental juara. Main di rumah sendiri, di depan ribuan pendukung yang siap bersorak dan berdiri bersama, itu bukan beban, itu kekuatan. Kita tidak butuh 11 pemain bintang, kita hanya butuh satu tim yang bertarung dengan hati. Satu umpan bagus, satu tackle penting, satu gol bisa jadi penentu sejarah. Dan sejarah itu ditulis oleh mereka yang tidak pernah menyerah. Jadi, untuk timnas Indonesia, mainlah dengan bangga, bertarunglah dengan semangat, dan tunjukkan bahwa Garuda memang layak terbang ke Piala Dunia. Martin Paes ungkap penyebab kekalahan telak timnas Indonesia dari Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan pahit saat menghadapi Australia dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bermain di laga tandang, skuad Garuda dibekuk dengan skor telak 1-5. Salah satu pemain kunci, Martin Paes, akhirnya angkat bicara dan mengungkap alasan di balik kekalahan besar tersebut. Dalam wawancaranya di sebuah podcast kanal YouTube milik klubnya, FC Dallas, Paes menjelaskan bahwa kekalahan tersebut tidak semata karena kualitas lawan, namun lebih kepada ketidaksiapan internal tim, terutama dalam memahami taktik baru yang dibawa oleh pelatih Patrick Kluivert. Kehadiran pelatih baru, persiapan minim. Pertandingan melawan Australia menjadi laga perdana Patrick Kluivert sebagai juru taktik timnas Indonesia. Meski Kluivert dikenal sebagai sosok yang ramah dan disukai oleh para pemain, tantangan besar langsung dihadapinya. Menurut Paes, waktu persiapan yang sangat terbatas menjadi hambatan utama. Dia, Kluivert, pelatih yang menyenangkan, terbuka, dan sangat suportif. Tapi kenyataannya, kami hanya punya 1 hari latihan penuh dengan semua pemain sebelum pertandingan.
Itu sangat tidak ideal, kata Paes. Latihan tersebut pun tidak maksimal. Timnas Indonesia harus berbagi lapangan dengan skuad Australia sehari sebelum pertandingan. Hal itu menyebabkan strategi dan pola permainan tidak bisa dilatih secara tertutup. Kami hampir tidak bisa melatih taktik karena Australia berada di lapangan yang sama. Jadi tidak mungkin kami memperlihatkan rencana permainan kami. Akhirnya, kami masuk ke pertandingan tanpa benar-benar tahu harus bermain seperti apa, lanjutnya. Belum terbentuknya pemahaman taktikal. Paes juga menambahkan bahwa sebagian besar pemain masih butuh waktu untuk memahami filosofi permainan Kluivert. Sebagai pelatih baru, Kluivert tentu membawa gaya permainan dan pendekatan yang berbeda dari pelatih sebelumnya, dan hal ini belum sepenuhnya dipahami oleh para pemain. Memahami taktik baru butuh waktu, apalagi dalam level kompetisi seperti ini. Saat Anda menghadapi tim sekuat Australia, kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Kami belum menyatu secara taktikal, dan itu terlihat jelas di lapangan, jelasnya. Reaksi supporter dan tantangan ke depan. Kekalahan telah ini memicu reaksi keras dari publik sepak bola Indonesia. Banyak yang kecewa dan mempertanyakan keputusan PSSI memilih Kluivert sebagai pelatih kepala. Media sosial pun dipenuhi kritik terhadap performa tim, meski sebagian juga memberikan dukungan dengan harapan tim bisa bangkit. Kini, Timnas Indonesia berada dalam posisi yang sulit di grup C dan harus bekerja ekstra keras jika ingin menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026. Namun, sejumlah pemain tetap optimistis. Bek naturalisasi Kelvin Verdong bahkan menyatakan bahwa mimpi untuk tampil di Piala Dunia masih sangat mungkin selama tim terus berproses dan berkembang. Kesimpulan: kekalahan dari Australia memang menyakitkan, tetapi juga menjadi pelajaran penting bagi Timnas Indonesia. Proses adaptasi terhadap pelatih baru, keterbatasan waktu persiapan, dan tantangan menghadapi lawan kuat seperti Australia merupakan kombinasi yang menyulitkan. Namun, dengan evaluasi dan peningkatan di laga-laga selanjutnya, harapan belum sepenuhnya pupus. Lebih lanjut, situasi yang dialami Timnas Indonesia saat kalah 1-5 dari Australia bisa dibilang jadi momen yang cukup mencerminkan betapa pentingnya konsistensi, persiapan matang, dan waktu adaptasi dalam dunia sepak bola, terutama di level internasional. Banyak pihak kecewa, itu wajar. Tapi di sisi lain, ini juga membuka mata kita bahwa proses membangun tim nasional bukan perkara instan. Patrick Kluivert datang sebagai pelatih baru dengan ide-ide segar, tapi 1 atau 2 sesi latihan tentu tak cukup untuk menyatukan visi di lapangan. Pemain belum sepenuhnya paham skema permainan yang diinginkan, bahkan tidak sempat latihan taktik karena harus berbagi lapangan dengan lawan.